Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Raina Tetairah dengan NPM 253020103 yang berasal dari program studi Teknologi Pangan kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya dengar dan saya telusuri kembali secara mandiri pada pertemuan keempat. Pada pelajaran Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Landasan Negara yang dimana menyatu dengan unsur filsafat. Pancasila sebagai dasar filsafat berarti Pancasila merupakan sistem pemikiran mendalam yang menjadi landasan, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila bukan semata dasar hukum atau peraturan, melainkan juga dasar filsafat yang memberikan arah, makna, dan tujuan bagi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Berikut adalah penjelasan maknanya secara lebih dalam. Yang pertama, sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai acuan bagi bangsa Indonesia dalam memandang hakikat manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk poin kedua, sebagai sistem nilai mendasar. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah nilai dasar yang bersifat universal dan kekal, yang menjadi ukuran baik, buruk, atau benar, salah dalam kehidupan bernegara. Poin ketiga, sebagai sumber motivasi dan orientasi hidup. Filsafat Pancasila memberikan arah bagi cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Untuk poin keempat, sebagai dasar berpikir dalam penyusunan hukum dan kebijakan. Semua peraturan dan kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai filosofis Pancasila agar mencerminkan keadilan dan kemanusiaan. Poin kelima, sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Pancasila mencerminkan cara berpikir perasaan dan jiwa bangsa Indonesia yang khas, berbeda dari ideologi bangsa lain. Pembukaan UUD 1945 sebagai wujud filsafat Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tercermin jelas di dalam pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea keempat yang berisi untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan-tujuan tersebut merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk tujuan negara. Pasal-pasal UUD 1945 sebagai implementasi normatif. Setelah nilai-nilai dasar Pancasila dituangkan dalam pembukaan, pasal-pasal UUD 1945 merupakan aturan normatif dan operasional yang menjelaskan bagaimana nilai ditetapkan. Misalnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dijabarkan dalam pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tercermin dalam sistem demokrasi dan lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR dan MPR. Keempat, hubungan filsafati. Pancasila memberi arah moral dan dasar ontologis. Mengapa dan untuk apa negara itu berdiri. UUD 1945 memberi bentuk normatif dan sistematif bagaimana negara dijalankan berdasarkan nilai-nilai itu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan maupun permateri. Semoga apa yang telah saya paparkan bisa dimengerti dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.